Menurut Jaksa Penuntut Umum, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dengan tuntutan ini, keluarga korban menilai tuntutan Jaksa Penuntut Umum sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa. Usai sidang, keluarga korban yang emosi sempat berusaha mengejar kedua terdakwa saat akan dibawa ke mobil tahanan, namun aksi ini dapat dihalau aparat kepolisian yang berjaga. Itu kalau jalannya sidang ditanya, saya juga tidak tahu karena kita tidak tahu bilang ada sidang, sudah sidang di belakang. Nanti kita tahu setelah polisinya yang beritahu itu bahwa sudah selesai itu sidangnya di. Sidangnya digelar tertutup Pak ya, tidak ada yang disampaikan ke keluarga. Tapi ya tidak disampaikan, tapi katanya sahnya itu sidangnya sudah terbuka untuk umum. Bahwa terbuka untuk umum. Nah, kita ada semua di sini, baru sementara di belakang itu sidangnya. Tapi kuasa hukumnya Pak menghadiri sidang atau bagaimana? Tidak ada saya lihat. Tidak ada saya lihat karena kita nanti tahu ruangannya di mana, kuasa hukumnya di mana Pak. Tidak ada. Jadi kita kecewanya kita di sini bukan kecewa tapi sangat kecewa itu. Dengan atas nama ILO dengan Rama, tidak kita tuntut dengan pasal 340 tindak pidana pembunuhan berencana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP bersama-sama. Jadi alasan pertimbangan kami dalam tuntutan itu, pertama tuntutan kami yaitu tuntutan hukuman mati. Alasannya karena kita melihat dari korban, korbannya 6 orang. Yang kedua, memang perbuatan itu dilakukan secara berencana, sebagaimana kawan-kawan dengar dari fakta di persidangan. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan kami. Kami bacakan hari ini dengan tuntutan yang mungkin kawan-kawan dengar sendiri, yaitu hukuman mati. Ari Tirtana, Kompas TV Makassar.